anak-anak, kembali lagi kita di pelajaran IPA ya. Kali ini kita masuk ke bab 2 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab tentang makhluk hidup dan benda tak hidup, serta kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, pernah nggak sih anak-anak mengamati bahwa lingkungan alam sekitar kita ini tersusun atas 3 komponen yang mendasar? Kira-kira nih, apa aja sih 3 komponen mendasar itu? Ya, yang pertama yaitu adalah tanah. Nah, komponen mendasar yang kedua yaitu adalah air. Dan yang terakhir yaitu adalah udara. Lingkungan kita selain tersusun atas 3 komponen dasar, ternyata juga terdapat banyak benda-benda serta makhluk-makhluk yang beraneka jenis serta coraknya. Nah, makhluk-makhluk itu ada yang hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian, ada juga benda-benda yang tidak hidup seperti batuan, pasir, tanah, air, serta udara. Nah, anak-anak, kira-kira kenapa ya kok ada makhluk-makhluk yang dikelompokkan menjadi makhluk hidup dan juga ada benda-benda yang dikelompokkan menjadi benda yang tidak hidup? Kira-kira apa sih yang menjadi dasar pembeda antara makhluk hidup dan tak hidup? Nah, kita harus tahu nih, apa sih yang jadi dasar pembedanya, supaya kita bisa tahu kenapa ada kelompok makhluk hidup dan benda tidak hidup. Ternyata, yang menjadi dasar pembedanya yaitu adalah karakteristiknya atau ciri-cirinya. Contohnya, makhluk hidup itu melakukan pernafasan atau makhluk hidup melakukan bernafas. Sedangkan benda tidak hidup tidak melakukan pernafasan atau benda tak hidup tidak bernafas. Nah, bernafas adalah salah satu ciri atau karakteristik yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Tapi, apakah hanya bernafas yang menjadi karakteristik pembeda antara makhluk hidup dan tak hidup? Ternyata enggak. Masih banyak karakteristik atau ciri-ciri lainnya. Nah, sebelum kita membahas karakteristiknya, kita mau membahas dulu apa sih definisi antara makhluk hidup dengan tidak hidup. Definisi dari makhluk hidup adalah substansi yang menjalankan proses kehidupan yang ada di alam kita ini. Makhluk hidup melakukan bernafas, ekskresi, bergerak, iritabilitas, makan dan minum, berkembang biak, bertumbuh dan berkembang, serta melakukan adaptasi. Nah, itu dia definisi dari makhluk hidup. Sedangkan definisi dari makhluk tidak hidup adalah substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan seperti yang dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, benda tak hidup itu tidak bisa menanggapi rangsangan yang mengenainya. Artinya, benda tidak hidup itu tidak bisa tanggap terhadap rangsangan. Yang kedua, benda tak hidup itu tidak makan dan minuman. Artinya, benda tak hidup itu tidak membutuhkan nutrisi. Yang ketiga, benda tidak hidup itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya, kecuali ada kekuatan atau energi yang mampu menggerakkannya. Contohnya nih, kalau anak-anak punya mobil-mobilan di rumah, apakah mobil-mobilannya bisa bergerak sendiri? Tentu nggak bisa. Mobil-mobilan bisa bergerak kalau ada energi yang menggerakkannya. Energinya apa? Energinya adalah dari batu baterai. Nah, coba kalau anak-anak cabut batu baterainya. Pasti mobil-mobilannya nggak bisa bergerak. Itu dia.
Benda tak hidup tidak bisa bergerak kalau tidak ada energi yang mampu menggerakkannya. Yang keempat, benda tidak hidup tidak bisa mempertahankan keturunannya atau tidak mampu bereproduksi dengan sendirinya, kecuali dengan bantuan manusia untuk membantu bereproduksi atau memperbanyaknya. Contohnya, baju. Baju adalah benda tidak hidup. Baju tidak bisa dengan sendirinya menjadi banyak, tapi baju bisa menjadi banyak kalau dibantu oleh manusia untuk memproduksinya. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih perbedaan karakteristik antara makhluk hidup dan benda tidak hidup? Penasaran kan? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu makhluk hidup dapat menunjukkan kehidupan. Sedangkan kalau benda tidak hidup, tidak bisa menunjukkan kehidupan. Yang kedua, makhluk hidup itu bisa bergerak, baik secara pasif ataupun aktif. Sedangkan benda tidak hidup tidak bisa bergerak, kecuali digerakkan oleh kekuatan lain atau dengan energi lain. Yang ketiga, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bereproduksi, baik seksual maupun aseksual. Sedangkan benda tak hidup tidak bisa kecuali dibantu produksi oleh manusia. Yang keempat, makhluk hidup cepat atau lambat akan mati. Sedangkan benda tidak hidup tidak memiliki kemampuan untuk hidup dan mati. Nah, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya kita sudah membahas nih ciri-cirinya. Kita akan membahas lebih detail ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas, ekskresi, bergerak, iritabilitas, makan dan minum, berkembang biak, bertumbuh dan berkembang, serta melakukan adaptasi. Dari kedelapan ciri-ciri ini kita akan bahas satu persatu supaya kita bisa lebih mengenal bagaimana sih kok ada yang dikelompokkan menjadi makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Bergerak adalah perubahan posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Manusia bisa bergerak karena manusia memiliki otot dan tulang, sehingga manusia bisa berpindah dari satu posisi ke posisi lain. Manusia melakukan gerakan seluruh tubuh. Kemudian, hewan juga bisa melakukan bergerak. Hewan yang hidup di daratan atau di udara memiliki otot dan tulang yang membantu untuk bergerak bagian seluruh tubuhnya. Sedangkan hewan yang ada di air memiliki sirip yang membantu untuk bergerak di dalam air dengan mudah. Nah, kalau tumbuhan, kira-kira menurut anak-anak bergerak nggak sih? Ternyata tumbuhan bergerak loh, tapi beda dengan manusia ataupun hewan. Ternyata kalau tumbuhan geraknya hanya sebagian. Nah, kapan tumbuhan bergerak? Ternyata tumbuhan bergerak ketika menerima rangsangan. Artinya, ketiga makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu melakukan bergerak, baik sebagian ataupun seluruh tubuh. Nah, ciri yang kedua yaitu memerlukan nutrisi. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk memperoleh tenaga, untuk proses pertumbuhan, dan untuk mempertahankan hidup. Kalau manusia dan hewan mendapatkan makanan dan minuman dari benda lainnya. Sedangkan kalau tumbuhan beda. Tumbuhan bisa memproduksi nutrisi sendiri dengan proses namanya fotosintesis. Artinya, makhluk hidup baik manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama memerlukan nutrisi. Hanya cara mendapatkan nutrisinya yang berbeda-beda. Nah, ciri yang
ini itu sangat penting untuk proses kehidupan manusia. Nah, ciri selanjutnya yaitu adalah bernafas. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen. Nah, nantinya oksigen digunakan untuk mengoksidasi makanan sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Jadi, proses oksidasi makanan ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Makanya saat proses pernafasan, yang dihirup adalah oksigen atau yang diambil adalah oksigen, dan kita mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Nah, kalau manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Untuk hewan mamalia juga sama, bernafas menggunakan paru-paru. Tetapi ada berbagai jenis hewan lainnya yang tidak menggunakan paru-paru. Contohnya, ikan yang hidup di air, dia bernafas dengan menggunakan insang. Atau seperti cacing, dia bernafas dengan menggunakan kulitnya. Nah, bagaimana kalau tumbuhan? Ternyata tumbuhan bernafas dengan menggunakan stomata. Jadi bagian dari tumbuhan yang membantu tumbuhan untuk bernafas yaitu stomata. Artinya, manusia, hewan, dan tumbuhan juga melakukan ciri yang ketiga, yaitu bernafas. Nah, ciri yang keempat adalah bertumbuh dan berkembang. Apa Bu bedanya bertumbuh sama berkembang? Nah, ternyata kalau bertumbuh adalah pertambahan tinggi atau panjang organ tubuh atau tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya, waktu lahir, anak bayi tingginya hanya 30 cm. Kemudian, semakin bertambahnya umur, ternyata tinggi anak tersebut semakin tinggi. Yang tadinya misalnya 30 cm, kemudian umur 1 bulan jadi 35 cm, kemudian umur 1 tahun menjadi 60 cm, bahkan sampai akhirnya ketika bertambahnya umur, bertambah juga tinggi serta panjang organ tubuh lainnya. Artinya selain hanya tinggi yang bertambah, ternyata ukuran organ tubuh seperti bagian mata, tangan, jantung, dan yang lainnya juga mengalami pertumbuhan. Sedangkan kalau berkembang itu proses menuju kedewasaan, itu kalau pada manusia. Artinya, ketika manusia menjadi dewasa, dia sudah mengalami proses perkembangan. Atau misalnya pada hewan, pada anjing dan kucing, proses perkembangannya dilihat dari semakin pintarnya anjing. Misalnya ketika kalian punya anjing atau kucing, kalian latih untuk duduk sebelum makan. Kemudian diajak untuk shake hand atau menggerakkan tangannya. Ketika anjing atau kucing yang kalian ajar menjadi pintar, berarti dia mengalami perkembangan. Sedangkan pada tumbuhan, yang menunjukkan proses perkembangan yaitu ketika tumbuhan bisa muncul bunga, buah, ataupun biji. Itu dia perbedaan antara bertumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mulai manusia, hewan, dan tumbuhan melakukan ciri yang ketiga, yaitu bertumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya cirinya yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan atau yang kita kenal dengan iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang mengenainya. Contohnya, kalau anak-anak nih cium bau kentut, pasti anak-anak langsung memberikan tanggapan dengan cara menutup hidung. Atau kalau anak-anak lagi siang, panas-panasnya keluar rumah, tiba-tiba pasti anak-anak langsung menutup matanya dengan tangan. Atau biasanya anak-anak ketika keluar panas langsung bilang aduh silau sambil menutup mata dengan tangan. Atau misalnya ketika anak-anak mau mengangkat panci yang panas di atas kompor, ketika tangan kalian menanggapi rangsangan yaitu berupa panas,
kalian langsung otomatis melepas panci itu. Nah, itu adalah contoh peka terhadap rangsangan pada manusia. Nah, kalau pada tumbuhan, peka terhadap rangsangan adalah contohnya putri malu. Putri malu kalau kita sentuh dia akan menutup. Itu contoh peka terhadap rangsangan. Atau misalnya pada hewan seperti cicak. Kalau cicak ekornya kita pegang, biasanya dia langsung memutuskan ekornya karena dia peka terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya yaitu berkembang biak. Nah, makhluk hidup berkembang biak itu dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Nah, berkembang biak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu secara kawin atau seksual, atau kita sebut juga generatif. Secara kawin contohnya adalah ketika tumbuhan biasanya serbuk-serbuk sari dibawa oleh lebah menuju putik. Itu terjadi proses kawin. Atau pada manusia adalah bertemunya antara sel sperma dengan sel telur. Nah, selain secara kawin, ada juga namanya adalah secara tak kawin atau aseksual atau vegetatif. Biasanya, secara tak kawin ini bisa berkembang biak dengan salah satu bagian tubuhnya. Contohnya nih, pada bintang laut ternyata dia bisa memperbanyak atau dia bisa berkembang biak dengan potongan bagian tubuhnya. Ketika satu bagian tubuh dari bintang laut ini dipotong, nanti akan muncul bintang laut lainnya. Atau pada tumbuhan, ketika kalian punya tanaman singkong, kalian bisa potong batangnya, kemudian kalian tancepin ke tanah. Maka nanti akan tumbuh tanaman singkong yang baru. Itu adalah proses berkembang biak secara tak kawin. Ciri yang selanjutnya yaitu adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adalah sebagai salah satu cara untuk mempertahankan diri dari perubahan lingkungan supaya bisa bertahan hidup. Contohnya misalnya bunglon. Bunglon dia berubah warna menyesuaikan tempat di mana dia hidup. Agar apa? Agar dia tidak diserang oleh musuhnya. Nah, selanjutnya yaitu ekskresi. Ekskresi itu apa sih? Ekskresi itu adalah sistem mengeluarkan sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak dipakai. Nah, dikeluarkan kenapa? Karena biasanya itu membahayakan tubuh. Contohnya ada apa? Nah, kalau manusia dan hewan mengeluarkan feses atau urin. Nah, kalau feses ataupun urin tidak dikeluarkan bagaimana? Itu akan membahayakan tubuh manusia ataupun hewan. Selain itu, kita mengeluarkan keringat. Kita juga mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, setelah kalian belajar tentang makhluk hidup dan benda tak hidup, serta ciri-ciri makhluk hidup, selanjutnya kalian bisa melakukan tugas pengamatan. Tugas pengamatan ini ada di lembar LKPD yang Ibu sertakan juga di Google Classroom. Tugas pengamatannya ada dua. Yang pertama, yaitu tugas pengamatan makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, anak-anak pasti kebayang deh mobil-mobilan dan kucing ya. Kalau di rumah nggak punya mobil-mobilan atau kucing, anak-anak bisa melihat dari YouTube atau bisa membayangkan, pasti semuanya pernah lihat. Nah, setelah anak-anak melakukan pengamatan terhadap kucing dan mobil-mobilan, silahkan anak-anak catat ciri hidup yang ada pada kucing dan juga ciri tak hidup yang ada pada mobil-mobilan. Nah, nanti anak-anak silahkan tulis ciri-cirinya pada tabel. Contoh tabelnya sudah Ibu berikan pada lembar LKPD. Berapa banyak Bu ciri-cirinya? Tulis sebanyak yang kalian bisa dapatkan dari pengamatan.
Tugas yang kedua yaitu anak-anak melakukan pengamatan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Kalian silakan mengamati tas, ban mobil, bola, kemudian ada helikopter, ada merak, ada orang hutan, dan tumbuhan. Nah, kalian amati, kemudian kalian bisa checklist atau beri tanda centang pada ciri-ciri benda yang sesuai. Nah, centangnya di mana? Sama, di lembar LKPD itu sudah ada tabelnya. Kalian tinggal centang saja. Silahkan kalian boleh kerjakan langsung di LKPD-nya atau kalian boleh tulis ulang di buku tulis kalian. Setelah itu kalian foto dan kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Nah, silakan anak-anak melakukan pengamatan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di subbab berikutnya.